Nuri. Oke, kita. Nah, ini udah ada saya berikan ininya, promnya. Ya, ya, romnya. Oke, tolong berikan 10 slide untuk presentasi. Setiap slide-nya ada judul dan subjudul. Ya, biasanya introduction dulu, Bapak. Ya, Pak nanti De. nanti itu Ya. nanti kita Oh jabarkan ya. lagi. Ya. Oh ya, nanti siapa? Keterangan singkat, terus oke. Untuk susunan slide-nya di Hmm. awal ada cover dan introduction. Introduction. Iya, pendahuluan atau latar belakang mengapa judul ini saya majukan. Oke, kita enter. Nah, ini dia ada 10 slide. Ini berarti Ya, dia sekaligus covernya gitu kan. iya, Oke, pembahasannya ada tujuan presentasi, durasi bicara, latar belakang. Nah, kalau misalnya ibu-ibu punya file asli, apa file laporannya yang jadi asli. Ya, penelitian, ibu bisa ya. masukkan lewat sini, add photos and Oh, ya. file. Oh, ya, ya. Tapi eh Ya. promnya mulai dari sini, mulai dari Dari kalimat ini ya. Oh, ya, Pak. ini, dari kalimat ini. Oh, ya, ya, ya. Jadi masukin promnya, masukin slide, masukin file penelitiannya, terus promnya buat Ya, ini. ya, Nah, setelah itu, kalau ini kan kita berbasis ini, berbasis promnya. Tapi kalau ya. ibu-ibu masukin file, nanti ChatGPT-nya akan mengadjust Mengutur ya, apa Pak. isinya Oh, gitu. ya. Oh, ya, ya, ya. Oke, nah Ya, ini udah kalau ada kekurangan, ibu tinggal bilang aja sama si ChatGPT-nya, ya kan? ya, ya. Nah, sekarang ibu buka Google, Ya. terus cari yang namanya Canva. Oh, kanvas. Canva, tanpa S. Kanva. Oh, Nah, kanva. nanti pilek dia kalau pakai S. Oke, kita enter. Nah, di sini ada banyak, ya kan? Kita Ya, ya. kita klik aja Log- login to your account. Login to your account. Ya. Nanti ibu-ibu akan dialihkan ke halaman Canva-nya, terus mereka minta login. Kalau misalnya lebih bagus pakai akun Gmail untuk loginnya. Apa Pak kunci mail? Pakai Gmail. Jadi kalau mau Oh, login Gmail. pakai Gmail Ya, aja. Jadi nanti kalau misalnya ibu mau di mana aja, lagi nggak bawa ya, laptop atau cuman bawanya ya, tablet, bisa gitu. ya. Oke. Nah, ini yang standar tampilan awalnya. Kalau ibu-ibu udah login, kasih tahu saya ya biar saya lanjutin.
Oke, udah. Kalau udah, nah di sini Canva itu beda dengan PowerPoint. Kalau PowerPoint kita kerjanya offline. Kita bisa pindah-pindahin filenya melalui flash disk atau melalui email gitu. Kita pindahin Mm-mm. ke misalnya dari laptop kantor ke komputer kantor gitu. Nah, kalau Canva itu kerjanya secara online, jadi ibu nggak perlu simpen-simpen file lagi. Kalau misalnya udah login pakai Gmail, dimanapun ibu lupa bawa HP, lupa bawa laptop, kalau ada koneksi ke internet, tinggal buka canva.com, login pakai Gmail, semuanya file ada di situ. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Canva ini bisa untuk tim. Jadi Mm. kalau misalnya eh, ibu punya anak atau misalnya ibu lagi minta bantuan teman untuk ngerjainnya, Mahasiswa. ya kita bikin Mm-mm. akun tim aja, nanti bisa Mm-mm. saling kolaborasi Oh, di situ. Sama seperti kalau misalnya kita pakai Mendeley gitu. oh iya. Di sebelah kiri, di sebelah kiri ini ada Mm-mm. menunya. Menu Canva Mm-mm. cuman segini aja, nggak kayak Mm-mm. seperti PowerPoint yang banyak di bagian atas. Nah, di sini ada Iya. home, ada project. Project ini untuk nampung semua kerjaan kita. Oh. Oke. Terus ini ada template. Terus ini ada template. Template itu semua Template itu semua Yang mau. sem- semua yang disediain sama Canva. Mm. Oke. Terus ini ada brand. Nah, brand Oh. ini kalau misalnya ibu mau dari awal sampai akhir pakai Canva ini semuanya desainnya sama, pakai brand. Tapi brand ini khusus untuk yang Canva berbayar. Mm. Jadi kalau misalnya kita mau pakai warnanya yang sama gitu atau fontnya Iya. yang sama untuk Mm. presentasi kita, kita tinggal pakai brand aja. Terus di sini ada brand Mm. template, kita bisa masukin template yang mau kita itu seperti Gampang. apa. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi gitu. Iya. Oke. Nah, di Tapi sini harus berbayar ya, Pak. iya khusus Harus yang berbayar. berbayar. Oh. Terus di sini ada Canva AI. Tapi kalau misalnya Canva AI ini ya mungkin tidak apa ya, tidak seoke kalau misalnya kita kerja dua kali lah. Misalnya untuk buat presentasi kita cari dulu ChatGPT sampai benar-benar oke kontennya, isinya baru kita pindahin ke Canva gitu. Nah, terus Hmm. kemudian di sini ada app. Oh, LinkedIn. App ini eh, aplikasi yang bisa connect ke Canva. Jadi misalnya Hmm. mau bikin tulisannya seperti ini gitu, seperti ini Oh iya. ataupun yang lainnya ataupun mau equation, rumus-rumus itu bisa. Jadi kalau misalnya Hmm. daripada kita copy paste dari Microsoft Word, kita tinggal bikin aja di sini gitu. Dan masih Oh banyak yang iya. lainnya. Oke. Nah, Oke. hari ini kita mindahin yang udah kita buat ke Canva. Oke, kita tinggal ke home, kita cari mana nih? Search. Kita cari presentation. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris sama. Canva ngerti kok. Oke. Oh iya. Oke, terus satu lagi di sini ada ini Hmm. kita tinggal Setting. ada icon, kalau ibu loginnya ada foto ibu, nanti tidak ada foto ibu. Di setting kita bisa ngatur bahasanya. Kalau misalnya mau bahasa Indonesia atau mau bahasa yang Oh, lainnya, itu Indonesia. terserah. Ya, ya. Oke. Di sini juga kita ada your team. Jadi ibu bisa masukin.
tim-timnya siapa aja. Mm-mm. Nanti saya Mm-mm. kasih tahu ketika lagi berjalan. Oke. Nah, di sini kita cari Mm-mm. yang namanya presentation. Di sini ada banyak pilihan. Kita bisa buat sendiri juga, sama seperti PowerPoint, atau kita bisa Power. pilih Mm-mm. yang sudah disediakan. Nah, Mm-mm. di sini ada yang ada di sebelah kanan, ada tanda mahkota, ada yang nggak ada. Kalau yang nggak ada itu berarti kita free to use. Kalau yang ada tanda Mm. mahkotanya itu kita khusus untuk yang Baik. berbayar saja. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih eh, desain presentasi yang sesuai keinginan kita. Kalau itu kesehatan berarti kita carilah ya health Oh, presentation misalnya. Nah, di sini ada lebih eh, jadi kita mau cari apa bisa sama seperti Google, kita mau cari ya. apa pasti dapat. Nah, misalnya kita mau cari yang lebih banyak fotonya. Kalau gambar ya pasti kita harus pakai gambar ya kan. Nah, ini ada Mm. yang nggak ada gambar mahkotanya. Oke, kita pakai yang itu aja. Kita pakai yang ini. Nah, di sini tadi sebelumnya di sini ada yang namanya one of ten, berarti dia menyediakan Ya, 10 10. slide untuk Mm-mm. kita pakai. Tapi kalau kita misalnya mau double bisa. Mm-mm. Oke. Nah, di sini ada preview desain-desainnya. Ibu suka silakan pakai. Kalau enggak, kita bisa cari lagi. Itu aja. Oke, anggaplah kita Ya. pakai yang ini. Kita klik customize. Mm-mm. Nah, kita klik customize. Di sini dia biasa udah ngasih format. Nah, biasa mungkin di sini eh, nama universitas atau nama Mm-mm. nama ibu, Nama, biasa nama ini institusi, Pak, institusi. misalnya. Sekarang ibu mau pakai apa ini? Ya, misalnya rumah sakit, lambang rumah sakit, Rumah RSG. sakit RS, RSMH misalnya. RSMH. Ya, RS, RSMH. apa itu kepanjangannya? Rumah Sakit Muhammad Husin. Oh, Muhammad Husin, gini ya. Ya, pakai Oh, Hoesin, ejaan nama ejaan. Hoe, pakai E. Oke, oke. Ini di mana rumah sakitnya? Palembang. Palembang. Oke. Nah, ini kita tinggal ngatur. Nah, karena ini font, dia ada muncul Mm-mm. menu tambahan. Setiap elemen pasti ada menu tambahannya. Kalau di PowerPoint kan kita semua sudah dijejelin di bagian atas, ya kan? Nah, kalau di Canva, Mm. kalau misalnya ini gambar, ya cuman muncul gambar aja gitu. Untuk yang gambar. Kalau font, ya font. Kalau foto, ya mungkin ada pewarnaannya atau yang lainnya. Oke? Nah, di sini Ya. anggaplah ini udah logo rumah sakitnya. Tadi di sini kita apa judulnya karsinoma sel basal pada wajah. Nah, kita tinggal copy. Oh, taruh aja. Ah, oke, ini kita atur dulu fontnya. Dikecilkan aja ya. Ya, Mm-mm.
Untuk font ya mungkin ada beberapa dosen atau pengajar yang saya lihat itu dia lebih suka fontnya itu pakai font yang unik gitu. Karena mm-mm. Nah, ini kalau misalnya kita mau ganti, dia di sini ada ganti Dari sini. fontnya, Ya, ya kan? ya. Misalnya kita mau pakai Poppins regular. Nah, di sini kita Mm, ditanya apakah semua font awal mau diganti ke Poppins? Kalau iya, kita tinggal change all. Kalau enggak, mungkin judulnya aja gitu kan. mm-mm. Oke, kita pakai ini aja biar hemat tempat. Oke, kita change all aja. Jadi semuanya udah change, ya kan? Oke. Izin interupsi, Coach. Ini Iya, nanti rekamannya kita bisa dapat nggak ya? bisa. Alhamdulillah. Oke, soalnya ada telat Oke, nggak apa-apa. maksudnya. Nah, nah, ini tadi dia ada judulnya studi klinis dan penanganan terintegrasi. Oke. Nah, yang namanya Canva mungkin ada fitur yang untuk import langsung, tapi Mm, kalau misalnya kita mau dari Word atau ini kita bikin ke Word gitu kita import mungkin tidak ada karena desainnya mm. beda-beda. Kecuali kalau Oh, ya. desainnya sama, ya kan? Mm-mm. Ya. Oke, ini, oke, ini, Mm. oke. Nah, mungkin kalau saat-saat ini belum terbiasa dengan Canva, Ya. mungkin agak-agak Mm-mm. lama. Tapi kalau misalnya udah terbiasa, Mm-mm. ya mengcopy paste-nya bisa 10 menit, 5 menit gitu. Tinggal ganti, yang paling lama itu mungkin ganti gambar atau ngatur-ngatur fontnya gitu. Bentuk. Ya. Oke, ini kalau kita mau ubah, oke. Kalau enggak, oke. Nah, kita masuk ke halaman kedua. Di halaman kedua ini, nah di sini Introduction. ada untuk gambarnya, kita tinggal ganti gambar aja. Nah, untuk ganti gambar di sebelah kiri ini kan menunya Ibu udah lihat ada Ya. berubah, Ada ya tur. kan? Nah, di sini Ya. ada kita cari yang upload. Upload. Nah, ini Oh, ya. kita upload. Nah, kelemahannya Canva ini kalau misalnya PowerPoint kan bekerja secara offline. Nggak ada tuh Ya. namanya nge-lag gitu. Kecuali Mm-mm. kalau memori di laptopnya sudah kepenuhan. Tapi kalau Mm. Canva, kalau internetnya lelet, ya dia juga loadingnya pasti lama gitu. Mm. Nah, misalnya ini kita mau ganti gambarnya. Gambar di sini apa nih? Eh, Latar belakang, Gambar karsinoma atau gambar kulit ya, Pak? gambar, Kulit aja. Kulit. ya, Ya. gambar kulit. Nah, kalau gambar kulit, penampang kulit ya. Ya, penampang kulit. Oh, iya. Oke, jadi misalnya ini. Nah, Ibu tahulah cari gambar yang oke di mana kan? Ya. Misalnya Ya. ini aja lah. Ya.
Ini ukurannya juga besar. Oke. Ini kita save. Nah, nanti di sini kita tinggal upload. Di sini ada image, video, atau audio. Jadi kita bisa bekerja dengan yang namanya image, gambar, video, ataupun suara. Ya. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah ambil gambarnya. Karena gambarnya ini akhirannya WP, itu kita harus Mm. convert dulu. Nah, kalau mau convert, itu kita cari yang JPEG lah. Misalnya, ini kecil. Oke, ini aja. Oke, kita upload. Oke, ini ada. Nah, semua file, gambar, video, audio yang Ibu upload ke Canva itu Ya. nongolnya di sini. Jadi nggak perlu Mm. upload berkali-kali gitu. Betul. Jadi Oh anggap iya. aja ini hard disknya ibu-ibu lah. Iya. Kalau udah kita klik, dia kan di sini, Iya. ya kan? Kita mau pindahin ke bentuk gambar yang ini. Kita tinggal geser aja, udah Mm. gitu. Oh iya. Nanti yang ini eh, tinggal kita hapus saja. Iya. Oke. Tapi karena ini agak-agak Besar. besar, kita bisa geser atau kita bisa cari yang gambarnya tidak ada banyak tulisan. Oke. Dikecilkan nggak bisa ya, Pak? Dikecilkan bisa. Oh. Oh, karena kita sudah eh, convert Oh. ke bentuknya, jadi tidak bisa dikecilkan. Kalau mau dikecilkan, kita jangan convert dulu. Nah, ini aja yang kita hapus. Kalau ini kita hapus, nah biasanya frame-nya berbentuknya seperti ini. Kita hapus aja lagi frame-nya. Oke, barulah kita Hmm. masukkan ke sini. Oke. Gitu. Nah, nanti di sini baru masukkan judulnya. Hmm. Nah, biasakan kalau untuk judul kita kasih yang bold, kalau misalnya untuk yang bukan judul kita kasih yang regular aja. Nah, untuk font itu biasanya ukurannya 21 sampai 24. 28 juga boleh. Tapi kalau misalnya 28 itu nanti kalau yang dari kejauhan eh, ngelihatnya pas, kalau yang dari dekat kebesaran kali gitu. Hmm. Nah, ini sama seperti tadi, tapi kalau ibu pakai yang brand, jadi yang bagian ini itu udah langsung diubah dengan sendirinya, Oh, oh, oke. yang ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa ngasih, ini kita atur dulu. Oke, kita bisa ngasih animasi untuk eh, Gambar. setiap yang mau kita animasiin. Jadi kita tinggal klik Hmm. aja. Di sini ada animate. Hmm. Animate-nya mungkin tidak sebanyak yang di PowerPoint. Hmm. Misalnya kita bikin ini seperti ini. Oke. Oke, ini aja. Hmm. Terus on enter. Nah, ini ada karakter by karakter atau word by word gitu. Kontak kan nih, konek kamari. Lagi konek kamari HP Oma. Kalau ini nggak ada yang ini nggak bisa hidup. Lagi Oma lagi buat kerja bentar ya. Oma nggak pakai kan HP-nya? Pakai sayang, ini koneknya kemari. Kalau Ayu pakai ini, ininya mati. Itu, bentar lagi ini ya. Jangan galak-galak, Oma Oma. lagi kerja ini bentar. Iya, tapi Oma lagi kerja sayang. Nanti Oma nggak ada duitnya kalau nggak kerja.
Nggak ada mau beli baju Ayu nanti. Oke, yang kemudian yang kedua ini kita masih bisa animatkan lagi. Misalnya samain aja, atau ini aja. Oke. Nah, eh, kalau misalnya di halaman pertama kita ada daftar isinya. Nah, dari Mm. daftar isi kita bisa bikin klik-kliknya. Jadi kalau misalnya dari sini, Ibu misalnya mau bicara dari masalah ini langsung ke topik berikutnya yang mungkin Ibu udah siapin, tapi tidak perlu Ya. ganti-ganti slide gitu kan. Ibu tinggal klik Mm. misalnya link apa judulnya, terus di sini ada kita klik titik tiganya, terus ini ada link. Ibu bisa Mm. masukkan linknya, Ibu siapin eh, slide-nya di slide keberapa, tinggal Sesuatu. klik aja Mm. misalnya, tinggal klik, udah. Nanti kalau misalnya kita presentasi, Ibu klik, langsung muncul ke slide Itu berikutnya. semua. Oke, kemudian di antara gambar ini ada yang namanya ada tambah, itu untuk nambah Mm. halaman, ada untuk transisi. Transisi juga sama seperti eh, animate, tidak sebanyak di PowerPoint. Oke, misalnya kita mau apply between all pages, kalau kita masukkan ke semuanya, berarti semua presentasi animasinya seperti ini. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini ada di sebelah Bisa. kiri. Di sebelah kiri itu ada desain. Desain itu untuk desain-desainnya. Misalnya kita mau tambah satu halaman lagi. Terus ada elemen. Nah, elemen ini Ibu misalnya kita cari halaman yang kosong ya. Kita tambahin dulu halaman kosongnya. Ibu misalnya mau bikin chart misalnya. Chart, di sini udah ada chart. Ya. Ibu mau chart Mm. apa? Misalnya donat atau Ya. multi lain gitu. Jadi kalau Lancar. Ya. Mm. chartnya Ibu masuk ke elemen, di Ibu tinggal ini aja, Ibu tinggal search, klik di search-nya. Mm. Mm. Oke, ya cuma sekali nongolnya. Nah, ini ada kategoris. Kategorisnya mau stiker, mau video, mau table, mau chart, mau frame, grids, audio gitu, atau mau apa tuh namanya jejak pendapat gitu. Nah, kalau misalnya mau chart, mau grafik gitu, Mm. tinggal pilih aja. Mm. Nah, ada beberapa Mm. yang berbayar, ada yang free. Maaf, Coach. Mm-mm. Ya, Ini chartnya ini chart yang sudah jadi kita punya, misalnya kita kan udah bikin di Excel atau gimana, atau kita memang bikin baru di Canva, chart yang dimaksud di sini. nah, Ibu kalau sudah punya chart yang di Excel, misalnya kita bikin yang di sini ya, kita bikin di sini. Nah, ini kita bisa import data. Import Oke. datanya mau Excel atau yang lainnya gitu. Jadi tinggal import data aja, otomatis chartnya akan menyesuaikan. Baik. Oke, begitu juga misalnya kalau kita, nah dari chart ini, Ibu berpikir, oh kurang oke nih kalau misalnya pakai chart yang donat gitu Benar. kan. Ibu mau ganti chart, bisa. Yang penting datanya sudah masuk ke dia ya, jadi Yang tinggal penting kita. datanya sudah masuk, betul. Baik, baik. Mau warna diganti juga bisa, misalnya ini ada warnanya gitu. Ini warnanya berbeda, Mm. bisa. Ya. Oke, itu soal chart. Mm. Oke. Kalau ada yang mau ditanya, ditanyakan ya, ibu-ibu. Ya. Nah, kalau mau buat tabel juga sama. Misalnya inilah. Mm. Bisa. Mm. Ini kita bisa ngisi langsung tabelnya. Tapi kalau misalnya males ngisi-ngisi ulangnya lagi, ya
Ibu bisa bikin apa screenshot aja dari kalau misalnya banyak tabelnya gitu kan. Bisa screenshot dari Excel, masukkan kemari. Hmm. Karena kalau di Canva ini keterbatasan ukuran 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 selnya ini nggak bisa dikecilin lagi gitu. Oh. Hmm. Itu kelemahannya. Jadi mungkin Hmm. tabel yang disediakan itu harus eh, simple Harus gitu, dibuat. sedikit gitu kan. Hmm. Tapi kalau misalnya mau, ya ibu tinggal masukkan aja ke file Excel-nya, terus di file Pindahkan presentasinya, nanti ibu kasih hmm, linknya untuk masuk ke tabelnya ke gitu. kanvas. Ya, Oke. nah biasanya kalau eh, dokter itu kan pasti ada yang namanya video gitu kan. Hmm. Nah, kita bisa upload video, udah ada belum ya? Udah, contoh. Kita tinggal masukkan ke frame-nya aja lagi. Tinggal masukkan ke frame. Hmm. Udah. Hmm. Nanti kita videonya misalnya mau mau autoplay atau gimana, itu kita atur sendiri gitu. Jadi jangan ketika ibu Hmm. bicara videonya autoplay sendiri gitu. Hmm. Oke. Nah, kalau misalnya slide presentasinya cuma 10, mungkin pengerjaan di Canva-nya kalau masih pemula mungkin bisa sejam gitu. Tapi kalau udah tahu, oh ini di copy ke sini, ini di copy ke sini. Nah, untuk poin pembahasannya Hmm. itu kita tinggal copy aja, kita masukkan ke mana tadi ya? Ke sini. Kalau slide yang dibutuhkan lebih dari 10 bagaimana, Coach? Kalau slide yang dibutuhkan lebih dari 10 ya kita tinggal minta aja. Caranya? Eh, min- eh, Pertama kita bisa minta sama ChatGPT buat slide-nya lebih dari 10. Ini kan kita minta 10 Iya. Nah, Hmm. maksud saya di Canva, di Canva. di Canva. Kalau di Canva kita tinggal bikin aja ini. Kalau misalnya ibu suka dengan desain yang ini, oh mau ini semua, misalnya kan, ya Mhm. kita tinggal kan ada titik tiganya, kita klik duplicate page, Hmm. Oh, duplicate oke. Oh, page. jadi tadi dia kan tadi awal banget Ah, kita cerita itu pas buka Canva kan dia bilang dia siapkan 10 gitu ya. ya, Itu tuh karena template-nya begitu ataukah memang karena kita kenapa tadi keluarnya di awal banget itu dia bilang ada 10 slide nah, gitu. oke, saya ulang lagi. Nah, ini kita cari presentation, ya kan? Nah, Ya. ini ada yang menyediakan 10, ada yang menyediakan 12, ada yang Oh, baik, menyediakannya baik. 11 gitu. Jadi kita tinggal pilih-pilih aja gitu kan. Oh, mau Hmm. yang mana gitu. Kalau Mhm. misalnya kita butuh 15 ya kita carilah yang lebih dari 10 atau 10 pun bisa. Kita tinggal ngelihat desainnya aja gitu. Oh, Oh, siap, desainnya siap. oke gitu kan. Nah, Kalau katakan kita sudah milih satu desain yang pas dengan presentasi kita, tetapi halamannya nih tidak sesuai gitu. Nah, kita nambahnya tinggal copy-copy aja. kita bisa bisa klik kanan, duplicate, atau Mhm. kalau misalnya kita bisa buat baru. Di sini kan ada add page. Ya, plus. Hmm. Kita add Oke. page, ya berarti ada halaman kosong. Nah, halaman Oke. kosong ini kita mau desainnya mana? Kita tinggal pilih aja dari desainnya gitu. Oh, baik. Baik, baik. Jadi inilah gunanya yang 10 itu tiba-tiba ibu mau masukkan slide di sini chart di sini tapi nggak mau mengganggu alur yang lainnya ya ibu tinggal masuk buat di halaman baru, oh tinggal masukkan yang ini baru chartnya ibu masukkan di sini gitu Mhm. misalnya yang di sini jadi chart, nanti di sini jadi gambar.
Elemen. Oke. Nah, jadi Ibu tinggal bikin seperti ini aja. Ada gambar, ada chart. Sini keterangan yang mau kita bahas gitu. Jelaskan. Untuk saya nggak tahu kalau misalnya di kedokteran harus semuanya ditampilin atau enggak, tapi biasanya presentasi yang baik itu nggak banyak-banyak tulisannya. Kalau kita lihat kan Ya, betul. zaman-zamannya dulu semua dibeberin di presentasi. Jadi nanti peserta tinggal, saya males lah nengok Bu Yulia gitu. Udah difotoinnya, slide-nya udah dia nengok HP lagi, main TikTok lagi dia sambil dengerin gitu kan. Nah, kalau Ya, misalnya kita cuman batasin eh, deskripsi penjelasannya 100 ya, kata, terus poin pembahasannya 1, 2, 3. Nah, poin ya, pembahasan inilah yang nanti Ibu bikin jadi misalnya jadi ikon seperti ini gitu kan. ya, ya, Misalnya ini kita kasih pemeriksaan klinis. Nah, ini udah. Oke. Kalau yang nggak perlu kita hapus saja. ya, Nah, kita udah bikin teksnya. Nah, nanti kalau misalnya Ibu mau bikin eh, poin pembahasannya itu dalam bentuk icon, Ibu tinggal cari kalau misalnya kalau saya nyari icon itu di icon finder. Hmm. Di icon finder, terus kita lihat di sini morfologi. Oh, morfologi itu apa ya? Kita cari aja lah yang health gitu. Ibu yang tahu lebih tahu ya, icon-icon apa. Nah, di sini juga ada yang free, ada yang berbayar gitu. Kita mau yang full color atau yang lainnya, kita tinggal klik aja misalnya yang inilah gitu kan. Kita klik open link in new tab. Nah, nanti di sini ini ada ini ikonnya dia yang kita lagi cari. Di bawahnya scroll ke bawah ini ikon-ikon yang sejenis. Jadi Hmm. ikon-ikonnya enggak ganti-ganti tipenya gitu. Nah, ya. tinggal pilih aja misalnya 64 pixel, kita download, baru masukkan ke slide presentasi kit Ibu. Oh, langsung upload saja. Oke. Oke, tinggal dikecilin aja. Oke. Nah, nanti baru Ibu tinggal atur bicaranya aja gimana gitu. Ya, Jadi nggak ya, harus semuanya eh, ya, semuanya ya, langsung memang. dijejolin di dalam satu slide gitu. Nggak. Cukup yang pembahasan utamanya aja, poin-poin yang tambahannya kita kasih icon aja gitu. Nah, Ya, icon-icon itulah nanti yang kita bisa animatekan, nongol dulu, baru Ibu jelasin, on enter aja. Oke. Ini juga. Jadi nanti Ibu bisa tadi apa Pen?
Bisa jelasin dulu satu-satu sama seperti di PowerPoint lah gitu. Jelasin satu, Ya. munculin lagi yang berikutnya gitu. Mm-mm. Oke, selamat pagi Bu Srinita. Nah, Oke, Ibu ini dari Aceh. Ada pertanyaan Bu sampai sini? saya cara masukin videonya itu Pak ke dalam ini, ke dalam PPT untuk kita bisa tampilkan video itu gimana? Untuk video, foto atau suara itu Suara, suara. kita tinggal masukkan ke upload aja. Mm-mm. Kita masukkan ke upload, kita cari eh, upload file, kita tinggal pilih file suaranya apa gitu. Ini ada file suara nggak ya? Oh ini ada. Hmm. Tapi ini 50 menit gitu. Jadi kalau misalnya mau masukin file suara atau yang lainnya, Ibu tinggal masuk ke upload. Di sini sudah ada kategorinya, image, video, audio, atau bisa juga connect ke Google Drive. Ibu masukkan ke Google Drive, nanti dia akan connect sendiri. Jadi kita bisa pilih langsung dari Google Drive-nya. Kalau dari file kita, Pak, yang kalau kita sudah buat Kalau dari mana, Bu? dari file kita yang kita buat yang seperti saya ini kan untuk tingkatan operasi itu kan sudah kita buat toh. Bisa Ah, nggak dipindahkan ke sini? bisa. Itu bentuknya apa? Hmm. Audio. Audio, audio dan ini gambar bagaimana Video. saya melakukan tindakan operasi Oke. itu. Nah, Ibu tinggal upload file aja. Ibu ke sini, ya kan? Ya, File upload. upload itu dalam kondisi Ibu sedang bekerja. Tapi kalau Hmm. Ibu sedang tidak ada tidak lagi ngedesain presentasinya, nggak ada file upload di sebelah sini gitu. Kalau Ibu lagi milih, itu nggak ada pilihan untuk upload. Hmm. Tapi kalau Ibu sudah pilih template-nya, Ibu ada file apa? Ada menu upload. Ibu tinggal klik upload. Upload itu langsung dari hard disk kita, atau kalau misalnya kalau kayak saya sudah connect ke Google Drive, atau misalnya mau ngambil file dari Instagram bisa gitu. Nah, kita tinggal upload aja, nanti dia bekerja sendiri, nanti dia akan pisahin sendiri. Oh, image, image, video, video, audio, audio. Nah, ini filenya nggak perlu Ibu hapus lagi. Ini ada di cloud gitu. Jadi kalau misalnya Ibu kayak saya butuh tanda tangan, ya saya simpan di sini dimanapun file yang perlu ditandatanganin, mereka tinggal kirim file ke saya aja dalam bentuk Canva. Saya tinggal klik ini, tanda tangannya udah Hmm. beres, Hmm. udah nongol gitu. Hmm. Oke, nah satu lagi, Ibu nggak perlu nyimpan-nyimpan filenya karena ini udah otomatis tersimpan. Di sini udah ada tanda Oh. checklist yang ada awannya, itu otomatis tersimpan. Oke, Oh ya. kalau mau di save atau di share, kita tinggal klik aja di sebelah kanan. Kita bisa langsung download. Downloadnya ada versi PDF, Hmm. PowerPoint, atau kalau mau dalam bentuk video, atau mau dalam bentuk gambar. Kalau mau dalam bentuk gambar, Ibu ada 20 slide misalnya, ya slide itulah yang nanti akan dibikin jadi gambar-gambar-gambar gitu. Oke, kalau kalau misalnya Ibu mau nyerahin filenya lewat WA ya ke panitia misalnya, Ibu bisa save ke PDF standar atau PDF print gitu. Tapi kalau misalnya Ibu mau presentasi sendiri gitu, pakai laptop sendiri, Ibu tinggal klik aja ini present gitu. Oh, Present, ya, kita mau muncul. mau present full screen atau langsung kita rekam atau langsung autoplay. Kalau kita sudah tahulah, oh ini saatnya autoplay gitu.
Oke, jadi nanti tinggal kita klik aja, kita pilih present full screen, ya tinggal klik present gitu. Hmm. Oke. Nah, di sini kita bisa ngasih link. Kalau misalnya kita ada, saya kasih contoh yang ada linknya. Kalau ada ya, oke. Nah, ini misalnya. Nah, ini ada daftar isinya, apa yang mau dibicarain, ya kan? Ya. Jadi kita tinggal klik ini, klik titik tiganya, kasih link, linknya pilih ke slide 3 misalnya. Slide 3, oke. Link. Kalau kita udah bikin linknya, jangan lupa kita kasih tombol untuk back-nya. Misalnya ini kita bikin lagi linknya, itu ke slide 4. Oke. Nah, di slide 3 sama slide 4 itu kita harus kasih tombol back. Anggaplah tombol back-nya ini ya, supaya kita nggak bikin-bikin lagi gitu. Oke, ini kita kasih tombol ke sini, yang halaman 4, kita kasih ke sini. Salah. Edit, edit. Oh, kita bikin link, masuknya ke halaman 2. Oke. Nah, ketika kita presentasi, nah dari halaman sini, Ibu lagi, ini kalau ada link, dia pasti ada yang namanya garis bawah. Kalau nggak ada link, nggak ada garis bawah dia. Kita tinggal klik aja, dia otomatis ke slide berikutnya. Tapi biasanya kalau PowerPoint atau Canva kita tinggal next next aja bisa. Tapi kalau misalnya kita mau spesifik ke halaman berikutnya daripada di next next kan, misalnya ada dari halaman 1, eh, materi gambarnya ada di halaman 10 kan, kita nggak perlu next next kan 9 kali gitu. Nah, setelah itu kita tinggal back aja tinggal klik halaman 01-nya. Baru kita presentasi ke halaman kedua gitu. Back lagi. Begitu seterusnya. Oke. Nah, kita balik ke materi Ibu lagi. Kalau internetnya lelet, jadi agak lama loadingnya. Nah, kalau misalnya tim, Ibu kerja, eh Ibu Yulia ada dapat lah, misalnya ada dapat asisten pribadi gitu kan, atau yang untuk ngerjain slide-nya di kampus gitu. Nah, Ibu Ya. bisa bikin akun untuk tim. Nanti kalau misalnya Ibu mau minta revisi, Ibu tinggal kasih komen aja gitu. Misalnya ada komen, nanti Ibu komen, terus add-nya ke siapa gitu. Iya. Add-nya ke siapa, nanti otomatis sama kayak WA. Dia munculnya ya ada orang yang di tag, muncul lah gitu. Jadi, oh ini aku harus revisi gitu.
Oke. Bikinnya gimana awalnya untuk ini bisa dikirim ke orang Untuk lain? tim ya, untuk tim kita ke Mhm. halaman project. Oke, Nah, kita bisa add new. oke. New. Tunggu, tunggu. Oke, di mana tadi? Home, icon saya mana? Oh, tampilnya udah ganti. Create team. Biasanya ikonnya ada di sebelah kanan atas semuanya. Tinggal Ini berarti create. di awal banget ya, di awal kita mau mulai, baru kita sudah bikin kreatif ini. Kalau ibu mau ada tim, kalau nggak ada ya Iya, kerja iya, sendiri iya. lah. Maksudnya kalau kita mau bikin satu PPT yang Iya, PPT, dah, presentasi, kemudian kita mau bikin tim, berarti dari awal kita sudah set up timnya ini gitu ya? Ya, Atau tapi kita jadiin dulu kanvanya baru bikin tim bisa atau bisa. Nah, tapi tim ini dia berbayar segini. hmm, Itu maksimal 6 orang. Kayaknya. Aku belum dalam berapa hari? Dalam berapa lama? sebulan. Oh, Jadi kalau kayak Canva, ChatGPT atau yang lainnya itu based on sebulan. Tapi oke. kalau misalnya ibu-ibu ada terima eh, promo akun ChatGPT berbayar tapi sharing, itu berarti dia buat tim, terus dia akan membikinkan ini kan recent design saya, ya kan? Hmm. Nah, kalau tim itu ibu bisa bikinkan per folder. Jadi, oh, misalnya di sini foldernya khusus untuk Ibu Yulia, misalnya. Hmm. Oke. Terus buat lagi eh buat folder ini Ibu Nur gitu. Nah, Hmm. ini kalau mau satu kampus ya, kalau satu kampus, kalau satu satu isinya satu grup WA juga bisa sih sebenarnya, asal udah tahu aja. Oh, ini pasti punyanya si ini punya si ini gitu. Karena ini kan kita bisa bikin folder juga sama kayak di PowerPoint supaya bisa organize lah, well organized gitu, rapi. Oh, ini untuk thumbnail video, oh ini untuk sertifikat, ini untuk presentasi gitu. Ini untuk logo, ada 3. Ini kalau folder, kalau desainnya nanti semua berantakan di sini, tapi kita fokus ke folder aja Hmm. gitu. Oke. Jadi kalau misalnya banyak sih sebenarnya yang nawarin, oh Canva-nya sebulan 15.000, berarti dia bikin tim, terus dia bagilah itu 219.000 bagi 15.000, berapa orang dibikininnya lah foldernya gitu. Hmm. Dalam bayangan saya tadinya satu yang namanya tim itu adalah misalnya saya dengan mahasiswa misalnya gitu kan, atau saya Ah, dengan teman-teman satu kelompok riset punya. Jadi kalau ini kan berarti siapa saja kan, nggak bukan tim yang memang mau ngerjain pekerjaan itu ya. nah, itulah dia cara orang jualan. Sebenarnya tim itu untuk satu kantor aja. Jadi kita ngerjain sama-sama, ya kan? Aha. Tapi pada dasarnya orang Indonesia, dia tahu triknya, ya dia jual akun tim itu untuk barengan gitu. Nah, kalau misalnya gini, katakan ini tadi Bu Nur punya, ini kan ada di dalam satu tim ini. Nah, padahal Bu Nur ini akan mengerjakan si presentasi ini dengan beberapa orang misalnya ya, yang tidak Nah, ada di dalam daftar di sini. Itu berarti nggak bisa ya? enggak, kalau kita nggak punya akses untuk bikin timnya, nggak bisa. Tapi kalau Ah, misalnya Ibu Nur punya akses untuk bikin tim, aha. ya bisa gitu. Tapi tim itu kan gini, misalnya tadi kan orang-orang yang nggak kita kenal ya, Hmm, orang yang nggak kenal dan tidak bekerja sama kan. iya. Tapi ada disatukan di dalam grup ini gitu. Nah, padahal Ibu Nur ini sebenarnya
akan mengerjakan, kenapa dia butuh tim? Karena dia mengerjakan ini, dia akan mengerjakan presentasi ini bersama dengan teman-teman gitu, atau bersama dengan mahasiswa bimbingan gitu kan ya. Hmm, Nah, itu berarti nggak bisa menggunakan ini dan karena iya, teman-teman. karena Ibu Nurnya kan nggak punya akses untuk bikin tim. Ya, 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 ya. Oke. Tapi eh kalau misalnya mau kayak ini gitu kan, ini mau saya share ke Ibu Nur gitu. Mhm. Ibu Nur punya kanvas sendiri gitu misalnya. Ini saya tinggal Kirim. mana nih share-nya. Ini saya tinggal share, Mhm. tinggal ini aja, tinggal masukkan people-nya, ya kan? Tinggal Mhm. masukkan people-nya, alamat email, terus Mhm. ini mau di apa? Anyone with the link, anyone with the link-nya Mhm. edit atau can view atau can comment itu aja. Oh, masih boleh Jadi can comment dari sana. Berarti kita masih bisa diskusi nih sama teman-teman gitu kan? bisa. Oke. Oke, jadi masih bermanfaat lah kalau dibuat. Kalau ikutan berarti ya. Oke, oke, oke. Kan kadang-kadang gitu kan, kita bikin tapi rame-rame dengan satu tim gitu kan. Mm-mm. Oke, oke, makasih Jadi banyak. nanti yang eh, jadi nanti misalnya ini saya kirim ke dia bisa edit misalnya atau dia cuma bisa Hmm. komen aja gitu. Ya udah, Hmm. tinggal share Oke. aja. Kita juga bisa bikin create team. Nah, tapi mungkin kalau misalnya create team harus berbayar, kita share aja gitu. Mhm. Oke. Nah, dari sini kita juga kalau untuk semua semua kalau mau save atau share itu menunya di share ya. Share. Mhm. Kita bisa download terus public viewing atau kita misalnya mau bikin apa tuh namanya bikin QR code untuk si file ini gitu. Jadi untuk anak-anak mahasiswa ibu tinggal eh, klik QR code-nya aja, udah langsung. Hmm. Jadi nggak perlu lagi save-save file gitu. Hmm. Kalau mau save, kita mau save-nya udah langsung download atau mau langsung masuk ke Google Drive Mhm. gitu. Atau kalau mau langsung masuk ke sosial media bisa juga. Jadi Mhm. Canva ini udah bisa langsung masuk kemana-mana. Mau kita Mhm. print juga bisa gitu. Mau langsung kirim ke WA. Oke, apalagi Bu yang mau ditanya? Nah, kalau ukuran itu biasanya kalau di awal di sini Canva sudah ngasih ukurannya 1920 1080. Ini biasanya satu layar yang wide lah gitu. Mhm. Satu layar yang wide 16:9. Jadi kalau Ibu 16:9 ini kebanyakan HP zaman sekarang itu 16:9. Sedangkan kalau Hmm. misalnya InFocus itu rata-rata 4:3. Jadi kalau Hmm. InFocus file ini dikasih ke InFocus mungkin ada item di atas sama di bawahnya itu aja. Tapi kalau misalnya kita mau bikin 4:3 kita bikin sendiri, ya kita tinggal mana create design ini. Home project, create, eh, oh ini create, wah udah pada berpindahan. Nah kita mau bikin create-nya apa? Di sini kita sudah dikasih berbagai macam pilihan gitu. Kalau mau create sendiri ya, kalau mau create sheet juga bisa gitu.
Jadi ini nanti mungkin langsung masuk ke halaman desain Bapak Ibu. Seperti ini. Misalnya kita ambil yang inilah. The tracker. Misalnya. Gitu. Ya memang kalau ini lebih gampang di apa tuh namanya di Excel, tapi kalau kita mau masukin ke dalam file, ya kan, kita bisa langsung ekspor halaman ini nanti masuk ke file berikutnya kita yang ada di presentasi itu aja. Tapi ya memang di sini terbatas ya, nggak bisa banyak-banyak kayak di Excel. Dan kalau kita kecilin juga fontnya, cuman fontnya aja yang kecil gitu. Hmm. Misalnya gini, kita mau fontnya 6. Fontnya aja yang kecil, Hmm. selnya nggak kecil gitu. Kalau di Hmm. Excel kan selnya juga kecil. Sosial. Oh, Berarti enakan ini ya, enakan screenshot ya. Enakan screenshot memang. Kalau misalnya untuk tabel iya. yang banyak banyak file ya, banyak data gitu. Hmm. Oh ya, kalau Nanti kita misalnya ambil screenshot, kemudian ah, kita besar kecilkannya itu bisa kan? Kalau misalnya dari Excel kita bawa ke situ, kemudian perbesar, kita besarkan dia selnya akan ikut besar juga. kalau kita screenshot kan udah jadi gambar, Bu. Aha. Jadi Nah, berarti memang bisa fleksibel begitu ya, nggak ngikutin yang kecil doang. Apa maksudnya ya? Jadi lebih lebih bisa lebih dia berubah sesuai dengan yang kita besar kecilkan tabelnya itu berarti ya, iya, hurufnya juga ikut. itu kalau di Excel kita kecilin dulu tabelnya sampai Ini satu layar maksudnya. Ibu yang mau di screenshot, baru kita pindahin ke Canva-nya. Oh, oke oke. Oke, apalagi Ibu? Saya masih boleh tanya yang ini nggak, Coach, apa tuh namanya, grafik kan? Kalau saya lihat anak-anak tuh kalau presentasi bagus-bagus gitu gambar grafiknya ya. Ah, Itu apakah ada di Canva ini eh, atau bagaimana itu mereka buat? nah, kalau grafik itu kita ke elemen, kita tinggal cari di grafik aja. Kok di grafik? Kita tinggal cari di chart, ya kan? Mhm. Nah, chartnya ini ada berbagai macam. Ini ada kayak hierarki chart, ada scatter and dots, misalnya ini area gitu kan. Nah, ini tinggal misalnya kita ambil yang donat aja lah. Nah, yang donatnya ini kita bisa ganti warna satu, ya kan? Oh, salah. Kita bisa ganti warna. Terus kita mau bikin eh, kayaknya saya pernah ketemu bisa bikin jadi 3D gitu. Tapi saya lupa di mana. Oke. Di sini bisa juga kita bikin formatnya itu jadi 3D. Jadi kayak ini kan flat gitu. Jadi kita Mhm. kelihatannya lebih menyamping. Tapi Ibu bisa cari di sini di apps ya kan. Di apps ini itu udah disediakan banyak pilihan yang lainnya. Hmm. Jadi kalau misalnya mau chart, nah di sini bisa masuk banyak chart. Misalnya
kayak gini gitu. Misalnya untuk ranking atau untuk circular bar plot atau untuk peta gitu. Banyak ibu bisa cari di eh, di apps. Apps ya, baik. Ya. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat di ini juga gambar yang grafik, tapi dia menggambarkan katakan misalnya industri mobil misalnya gitu ya. Nah, Hmm. eh, itu dia tuh ada gambar mobilnya begitu, tapi di dalam dia di dalam grafik itu apa ada di sini nggak ya? Atau itu mungkin pakai program yang lain ya? Nah, itu namanya infografik. Kalau Nah, ya betul infografik itu infografik. biasanya kita buat sendiri. Tapi banyak sih beberapa platform udah menyediakan infografik, tapi nggak seoke kalau kita buat sendiri gitu. Tapi Canva ini nggak bisa. Canva bisa nggak bikin infografik begitu? Kalau Canva bikin infografik kayaknya buat manual. Oh, Ah, jadi kalau misalnya untuk kita tadi mana data kita tadi ya, project eh, desainnya mana tadi? Oh ini dia. Ya mungkin kalau untuk buat infografiknya ya harus orang desain gitu Bu. Ini hmm. Kirain kita amatiran bisa juga bikin pakai Canva gitu, enggak ya? ya bisa, tapi ya harus harus fokus gitu. Mhm. Nah di sini ini agak lelet nih internetnya. Your apps. Ini ada chart plus. Nah, kalau misalnya kita mau bikin kayak bubble gitu kan, seberapa banyak. Mhm. Nah, ini kita bisa langsung masukkan file kita aja gitu. Langsung cari Mhm. file kita, otomatis datanya itu nanti akan menyesuaikan dengan isi file. Oke. Tapi filenya file CSV ya. Apa tuh CSV? Eh, CSV itu apa? CSV itu comma separated value. Jadi Mhm. kalau dari Excel itu kita tunggu sebentar ya. Anggaplah saya mana Google Sheet. Nah, ini kalau misalnya CSV itu di sini cuma ada data satu, data dua, data tiga. Nah, ini dia nanti di file kalau CSV itu nanti kalau kita lihat itu text only, tapi di Hmm. data satu, koma data dua, koma data tiga. Jadi kalau misalnya di sini kita bikin eh, keterangan, di sini nama, di sini alamat. Nanti di nomor satunya itu keterangan, koma, nama, koma, alamat, koma yang ini. Yang baris kedua, nomor satu, namanya siapa, alamatnya di mana gitu. Ini file, download, pilih yang CSV. CSV itu gampang dibaca untuk semua platform yang bisa import table. Mhm. Jadi mau itu nanti bukan di Canva atau di tempat lainnya, biasanya untuk ngimport tabel tabel apa tuh namanya? Tabel dari Excel itu pakai CSV Hmm. tadi. Nih. Jadi misalnya ini kan ada tiga kita bikin tiga di sini kan. eh Nama ini formatnya gimana? Label seri satu, oke. Value Siap. misalnya Bu Yulia, Ibu Nur, Ibu Sri, Ibu
Bu Nungki misalnya ini 29, 32, 9. Misalnya kan begini, ini kita save pakai CSV. Mhm. Ini udah, ini ada di mana ini? Oh, ada di sini. Oke, baru kita masuk ke sininya, import data, upload data. Tadi spreadsheet. Apa tadi nama filenya ya? Untitled Belum spreadsheet. dinamain kayaknya. Udah, untitled Oh, udah. spreadsheet. Ya, saya jarang menamainnya langsung. Oh, jadi saving Excel-nya yang beda ya. Iya, Kalau normalnya kan kita saving, ya nggak tahu kalau nge-save Excel tuh jadinya apa ya? Kayaknya Excel save as. aja keluar Excel aja gitu kayaknya. Iya, tunggu. Nggak nongol dia. Ini sheet 1 solid folder. Oh, dia di dokumen. Oke, mana tadi? Oke, ini di dokumen upload untitled. Dah. Nah, dia jadinya langsung menyesuaikan dengan apa yang eh, kita Kita kasih gitu. masukkan. Ah, oke. Tapi kayaknya bisa juga deh bikin 3D gitu. Saya lupa bikinnya gimana gitu. Tapi bisa, berarti mesti dicari lagi ya. Di Iya, otak-atik biasanya nanti nongol. Sebentar, kalau boleh mundur lagi. Tadi kayaknya ada di situ ada statistical apa gitu ya. Nah, itu gimana? Pemanfaatannya gimana? statistikal Boleh gimana? mundur. Nah, di sini. Kan ini ada statistik data sama Google Analytics. Ini Ya, ini untuk apa? yang berbayar. Statistik data itu ini ngambil data misalnya data keuangan gitu kan. Data dari luar atau data. Data dari luar. Nah, ini data Hmm. dari luarnya. Misalnya ini kita mau masuk ke eh, jumlah produksi Apple secara worldwide gitu. Mhm. Kita harus connect ke statista data akun kita gitu. Oh, oke oke. Oke. Kalau kayak hotspot gitu, itu begitu juga, sama juga ambil data dari luar. Hotspot apa? Nggak tahu tadi ada di situ kan ada hotspot di yang bagian atas. Ulang. Nah, ini kan ada HubSpot. oh HubSpot hub sorry. eh ini CRM, Customer Relationship Management. Kayak kalau misalnya kayak gini lah dia apa sama dari HubSpot juga. Data HubSpot. apa saja yang bisa didapat dari gini-ginian? Nah, kalau HubSpot ini biasanya dipakai kayak rumah sakit pasti pakai ya. Rumah sakit pasti pakai karena bisa untuk melihat. Jadi kalau direktur rumah sakitnya nggak mau ngelihat eh, detail, dia langsung lewat HP-nya ya pasti connect ke HubSpot gitu. Bisa lewat yang lainnya juga gitu. Atau ibu bisa cari di sini HubSpot itu fungsinya apa aja. Nanti misalnya eh, kemana gitu kan. Oke. Hmm, Hmm. Oke. Oke, oke, nanti harus belajar lagi berarti. Aduh, Iya, kalau generasi lama nih masih bingung dengan ini kan kayak dari big data kayak gitu-gitu ya. iya Bu, betul.
Iya, saya masih ketinggalan banget kalau kayak gini-ginian. Oke, makasih banyak. Nah, balik lagi ke sini. Di sini juga ada Google Map. Kita mau masukin Google Map ke peta kita, apa, ke presentasi kita juga bisa gitu. Hmm. Eh, mana nih kota? Misalnya, ini mau masukin Google Map ya. Tapi kalau misalnya mau masukin heat map, itu Ibu mending ngambil yang ini. eh yang seperti ini mapnya. Kalau mau heat map, kayak heat map itu kalau kayak penyebaran COVID, daerah kota mana yang lebih banyak terkena COVID, mungkin pakainya pakai yang ini gitu. Tapi karena di sini tidak ada petanya, jadi nggak mungkin dia bisa baca heat map-nya gitu. Gitu. Kalau Tuh. misalnya gini, kita punya, saya punya lokasi penelitian di satu kawasan begitu ya. Hmm. Nah, itu apakah uh, map apa yang bisa kita ambil di situ? Misalnya saya punya apa namanya koordinatnya punya gitu ya, titik-titik kita, titik yang kita ambil. Tapi misalnya saya ambil kawasan Bangka Belitung misalnya, perairan Ah. Bangka Belitung, kemudian saya punya titik-titik koordinat yang titik lokasi penelitian kita. Nah, itu kira-kira apa bisa gunakan ini juga? Nah, kalau misalnya map ini bisa, ya kan? Tapi mungkin bubble map yang itunya. Cocoknya. Nah, di sini kita dikasih example datasetnya. Itu tinggal continue, inilah dia. Jadi lat long ini bentuk file asli CSV gini. Oke. Bentuk file asli CSV-nya gini. Ini udah eh, kita download aja, misalnya ini kita download mana nih? Open link, gimana mau downloadnya? Eh, Oke, ini kita copy aja. Berarti kita tinggal paste. Nah, paste ini kan satu baris. Kita harus pecah ke beberapa baris gitu. Ini ada lat, long, group, size, name gitu kan. Mhm. Nah, disinilah yang nanti kita harus masukkan eh, misalnya lat, long. Ini kita coba copy. Oke, ini kita hilangin dulu. Oke, ini kita download sebagai CSV. Baru kita masukkan ke sini. Choose file. Nah, di sini eh itu profilnya berarti dia di daerah sinilah Korsika, itu desain gitu. Mhm. Oke. Karena ini bubble-nya cuma satu, jadi dia tidak kelihatan gitu. Karena bubble-nya cuma satu. Tapi kalau misalnya di daerah itu ada banyak yang misalnya dijadiin untuk sampel COVID gitu kan, ya pasti Mhm. banyak yang
titik-titiknya lah gitu. Bubble map seperti ini gitu. Nah, untuk yang ini semuanya pasti sudah ada yang namanya example datasetnya. Jadi kita tinggal copy aja, masukkan ke file Excel kita seperti ini gitu. Ini di mana titiknya nih nggak kelihatan gitu. Map E warna biru. Coba kita kasih E-nya warna hitam. Tak kelihatan juga. Oke. Nah, di sini kita bisa zoom level. Oh, berarti dia daerah sini. Kalau zoom kita kita ngezoomnya ke arah sini, berarti daerah sinilah. Oh, daerah sinilah dia berarti gitu. Tapi karena datanya cuma satu, tidak kelihatan. Itu aja. Hmm. Oke, apalagi Ibu? Ibu bisa coba-coba Saya mapnya atau yang ya, lainnya nanti saya gitu. coba-coba. Uri mungkin Nor untuk epidemiologi. Kalau mau backnya tinggal Ibu cari aja garis 3. Udah langsung kita bisa pindah-pindah desain. Jadi kalau misalnya dari sini Ibu mau pindahin file ini ke slide berikutnya, kita tinggal pilih slide berikutnya, slide yang lain misalnya, Kita biasanya satu slide, Pak. tinggal copy paste. Oh ya. Nah, kenapa Bu? Nah, biasanya kalau kita lapor acara begini tuh biasanya satu slide, satu warna, satu bentuk. Satu template ya, Pak. Ya, nggak bisa. Bingung nanti mahasiswanya. Iya, supaya flow-nya jalan gitu ya, kalau kita nggak Iya, ganti-ganti iya, template-nya. iya, iya. Mungkin kalau untuk perdagangan mungkin bisa ya, tapi kalau untuk sebagai dosen agak repot. Terdistrak Jangan perhatiannya. terdistrak Bu. Dosennya nggak punya Iya. banyak waktu. Dosennya banyak meneliti. Nanti Karena kita saya juga harus. Nanti Hmm, saya sharekan bukunya ke ibu-ibu. Lupa ya, saya tadi ya, malam. Nanti saya sharekan. ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Sama yang ini juga rekamannya juga ya, nanti biar saya ulang lagi kan kalau lupa gitu. Ya, Kadang iya, kalau pas maklum kita lah. ngerjain, wah ini apa ya kemarin diceritain sama gue gitu. Saya Betul. udah nyoba-nyoba tapi masih banyak bingung gitu karena memang biasanya kan pakai yang PPT ya itu udah fasih lah Iya, pakai PPT kan. gitu. Iya. Ya ketika masuk yang ini, waduh ini bukannya makin cepat makin lama bikin PPT-nya presentasinya nggak jadi. Tapi kalau udah dikasih sekarang udah enak kan. Jadi oh tahu ini maksudnya mesti begini gitu. Kalau kemarin cuma mencari-cari sendiri ternyata sulit. Jadi kalau elemen itu apapun ya gambar dari luar ya ya coach ya isinya ya. Ya, kalau elemen itu ada tersedia gambar dari luar atau yang disediain Canva. Tapi kalau misalnya Hmm. mau cari foto, saya biasanya ke Pexel.
Ini kalau misalnya cari foto gitu ya. Mhm. Kalau cari icon ke icon finder. Oke. Atau kalau misalnya mau nyari ilustrasi itu ke freepik.com. Dari foto ke icon finder. Saya kalau lihat presentasi anak-anak itu kayaknya kok bagus-bagus ya saya bilang Nah, gitu. Kalau presentasi saya anak-anak generasi lama, si presentasi Toto anak-anak itu keren-keren rata-rata gambarnya. mungkin dia ngambil dari icon finder gitu kan kayak gini dibuatnya Hmm, jadi cantik jadinya. Nah ini kayak ini Alive God infografik gitu kan kayaknya kan bagus tuh. hmm. Nah kayak gini-gini nih bikinnya bagaimana Nah, ini infografik? bikinnya ini Ibu harus akun berbayar. Akun berbayarnya cuman 9 euro per Jadi, bulan. Atau itu kalau Hmm. bayar tahunan ya, kalau bayar per bulan itu cuma 15 euro. Jadi kalau untuk anak-anak yang bikinnya atau anak-anak mahasiswa ya mereka patungan aja gitu. 5 orang 15 euro gitu kan. Nah, mereka bisa ngedit gitu. Atau kalau misalnya di sini ada edit, oh sini maybe later. Hmm. Mana yang enggak misalnya inilah nggak ada itunya kan. Tuh ya, ini nggak ada, ini ada edit. Nah, ini ada edit. Nah, dia tinggal ngedit sendiri di sini. Ada beberapa yang free bisa edit online gitu. Hmm. Nah, kita tinggal ganti aja di sini. Atau kita mau ganti template-nya bisa gitu. Jadi kayak seperti ini gitu. Kita tinggal ganti ikonnya, ini ganti tulisannya, misalnya tulisan di sini. Setelah selesai, ya kita tinggal ekspor. Hmm. Tapi ya agak-agak ada kerja 2-3 kali gitu kan. Dari Hmm. sini kita masukin lagi ke di sini cuma ada PNG, JPEG atau Perfect. PDF. Jadi kalau misalnya mau masukin ke Canva, ya mending PNG karena tanpa background. Jadi Hmm. transparan dia. Ukurannya bisa kita atur gitu kan. Jadi kalau di free pick itu kalau misalnya mau butuh infografik atau yang lainnya, ini sudah banyak disediain gitu. Atau misalnya kesehatan lah. Nah, di sini kalau kesehatan ini ada infografik, kita bisa edit kalau free gitu kan. Cocok nggak dengan yang ibu Topik butuhkan kita. gitu misalnya. Tinggal edit aja. Kalau mau ganti-ganti yang lain ya tinggal tambahin data gitu kan. Ini kan tinggal ganti mau edit. Oh, oke. Oh, ini berbayar. Oh, oke. Nah, kita harus lihat kalau free ya mungkin anak-anak kebanyakan pakai yang free gitu kan. Mhm. Misalnya yang ini atau misalnya mungkin zaman dulu COVID gitu ya. Ini banyak ini yang free jadi dia tinggal bisa kemana aja gitu datanya. Gitu Ibu. Mana Oke. ngeditnya ini? Oh, berbayar. Oke, oke. Oke, jadi eh, mau cari gambar itu di Pexel, mau cari
icon finder. Kalau mau cari infografik atau ilustrasi itu bisa di free pick. Kalau di free pick jadi apa tuh namanya ilustrasi apa aja ada gitu. Misalnya skin, mungkin penampang kulit ya, atau penampangnya gambar misalnya kayak gini gitu. Ibu tinggal cari aja di mana. Udah banyak kok tersedia di internet gitu. Beberapa untuk membantu presentasi gitu. Ya, Oke, nanti explore lagi. Mm. Lihat pollution dong, Pak Coach. Kenapa Ibu? Pollution apa aja? Pollution. Itu di mana? Di icon atau di mana? Free pick. Pengen lihat yang free pick ya. Pollution. Polusi ini banyak. Oke. Oke. Ya, nanti kita cari-cari biar. Ya beberapa kalau misalnya mau males berbayar gitu, dia dia tinggal screenshot aja yang segini misalnya. Udah, yang nggak ada tanda-tandanya beres itu. Yang penting kalau ada tanda kota ini bayar ya Pak? kalau enggak, maksudnya kalau ada tanda mahkota itu berarti bayar. Iya. Kalau Oh nggak ada ya. tanda mahkota berarti nggak bayar gitu. Pak Ihsan, kalau kita mau cari prepik tuh hanya kita bisa dapatnya kalau harus buka Canva dulu ya, nggak bisa kalau di Google biasa aja. Kita, Oh enggak, iya. Kalau gitu. misalnya kita mau cari grafik di sini ya untuk elemennya ya apa yang disediain Canva gitu. Hmm. Kalau di Google kan yang umum yang udah tersedia di sama orang gitu. Gitu. Yang icon-icon prepik itu berarti memang harus dibuka Canva dulu ya. Terus Pak Ihsan, dari Canva itu misalnya slide-nya udah jadi mau disimpan tetap seperti biasa ya, save Kalau mau gitu. disimpan kayak misalnya ini inilah misalnya kan. Yang tadi slide-nya udah jadi misalnya yang 10 tadi. Nah, di sini di sudut kanan atas itu ada yang namanya mana? Ya, ada namanya share, ya kan? Share ini kita bisa langsung download, simpannya udah dalam bentuk PDF atau eh, PowerPoint, video atau gambar. Tapi kalau misalnya kita nggak mau dalam bentuk itu, kita mau kasih ke orang lain, mungkin dia mau ngedit, kita tinggal masukkan emailnya, terus dia eh, bisa edit atau bisa yang lainnya, terus kita copy link kirim ke WA dia, udah nanti dia tinggal buka di Canva-nya sendiri. Oh, gitu. Jadi kalau di Canva ini nggak perlu lagi save, semua sudah auto save karena Canva ini berbasis melalui cloud. Jadi ibu nggak perlu takut, oh harddiskku penuh gitu, nggak perlu takut gitu. Cuma masih harus tetap online ya. Ketika mengerjakan itu kita harus ada Iya, wifi ya selalu. ya zaman sekarang semuanya serba wifi kan. Betul. Ini kayaknya ada gambar grafik nih di sebelahnya share, present, kemudian ada komen tuh ada kayak grafik tuh apa tuh ya? Print mana? Di share, sebelahnya share sederetan dengan share. Ini. Nah itu kan ada gambar kayak grafik tuh. Bukan di atasnya lagi, di atas sederetan. Nah ya itu apa? Ini Visitor. Analitik. kalau misalnya kita nge-share akun kita, jadi kalau misalnya saya males kirim-kirim filenya, ya kan? Ya ibu
bahan presentasi saya share lewat ini aja deh, lewat Canva gitu kan. Nah, Mhm. ini saya tinggal share desain, masukin emailnya gimana. Nanti kalau misalnya ada yang udah melihat, ya di sini kelihatan gitu, siapa Oh, yang udah nanti melihat gitu. siapa yang sudah baca paper kita, siapa yang belum baca ini Ya, kita gitu ya. Oke, oke. kalau zaman sekarang kan kita nggak harus ngeprint lagi. Betul. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Kayaknya harus banyak latihan nih Pak Isan kalau nggak lupa lagi. Eh, Betul. Ketika harus ketika sering-sering presentasi, Bu. Ah, saya presentasinya bikin yang cara biasa, cara lama itu biasa iya, gitu. Kalau kita masih begitu, pakai PPT, kadang dari ya Canva PPT, iya, oper ke PowerPoint, iya saya begitu. perbaiki kayak gitu Ya, kan. Tapi cari di Google, terus gambarnya itu pindahin gitu, manual gitu. iya, tapi kayaknya kayak lama gitu ya. Makanya Iya. kayaknya mungkin kalau bisa Canva semuanya kita sudah oke, mungkin lebih cepat lebih cantik gitu. Maunya tuh begitu. Iya. Nah, kalau misalnya contoh itu eh mana ya? Nah, ini contoh untuk presentasi saya. Ini kok udah eh 74 set banyak amat. oh iya, ini Berapa ngajar jam? ke Berapa eh jam? ini ngajar ke kampus, Bu. Berapa jam? 1 jam. 80 menit. Oh, banyak Tapi ini sekali. ini ini Saya. nah ini tipe presentasi saya. Ini nah ini halaman pertamanya desain sprint, ya kan? Mhm. Mhm. Halaman kedua nggak usah dilihat. Nah, saya kebanyakan seperti ini. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu tiap hari kita ngantor, setiap hari dalam sebuah startup itu biasanya setiap hari ada ide, Senin ada ide, Selasa ada ide. Nah, dari ide itu semuanya ada yang beberapa jadi duit, ada beberapa cuman ide aja, ada beberapa nggak jalan gitu. Nah, dari semuanya banyak yang ngambang, tapi dari keseluruhan ide Senin sampai Jumat ada satu ide yang benar-benar eh, jalan gitu, benar-benar works. Nah, seperti kata pepatah, kadang kamu harus ketemu orang yang salah gitu, bla bla bla. Ya saya lebih banyak seperti ini Bu, simple gitu. Jadi orang nggak bisa Mhm. foto lah, ih banyak kali fotonya kok simple-simple doang gitu. Nah kalau ini Mhm. kan dari ide, apakah bisa langsung jadi data? Belum tentu gitu kan. Kita harus ide, kita bangun dulu, kita launching dulu, baru dapat datanya gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya untuk ngebangunnya, apakah cuma bisa seminggu, kadang sebulan, kadang setahun gitu. Nah, lebih banyak kayak gini Bu, saya kalau presentasi itu. Oke. Jadi orang juga memperhatiin ke depan gitu. Iya, Betul, betul. gambar ya. Nah, kalau misalnya Ibu punya resep, apakah bisa langsung jadi makanan enak? Belum tentu kan? Kan harus dari bahan mentah ada resepnya baru jadi makanan gitu. Nah, inilah perumpamaannya. Ingredient itu skill, data, ide, terus kalau resepnya itu desain sprint, terus kalau misalnya untuk delicious food-nya itu validasi produk gitu. Nah, lebih banyak begininya. Mhm. Ya sebenarnya seperti ini sih. Nah, kayak Senin, bikin ginian ini gimana? Bikin ginian gimana nih? Cantik. bikin apa Bu? Ini bikin bikin begini. Begini itu Bikin apa? gambar ini nih gimana cara bikinnya? Ini gambar manual Bu. Oh, Nah, waduh. ya ini tulisan tangan sendiri gitu. Terus difoto. Ini scan lah. Iya, iya, iya. Jadi kita bikin dulu oret-oret, terus Nah, scan, pasang di sini mm, gitu. ya. Oh, I Nah, see. kalau ini ya ini udah
di Canva ada, tinggal kotak-kotak aja gitu kan. Nah, ya sama kalau kayak kedokteran, kalau anak-anak disuruh masuk ke ruang CT scan mungkin ngeri gitu kan. Tapi kalau kita bikin CT scan-nya jadi gambar seperti ini, mungkin anak-anak, wah tenang Happy. gitu. Nah, inilah yang di Jerman kalau nggak salah ini, Hmm. gitu. Biasanya saya 30, 50 itulah standar itunya, standar Jadi, presentasinya. Banyak yang remeh-remeh lah, receh-receh gitu. enggak juga, tapi kan langsung nempel jadinya di kepala. Karena menarik ya. It's not easy. Pinter. Pinter bermain memanfaatkan apa yang ada di digital ini ya. Kalau kita yang saya termasuk generasi lama banget kan, generasi baby boomers, bingung kan, ini gimana mau bikin apa supaya menarik gitu ya. Ya seharusnya sih kalau misalnya zaman COVID kemarin, iya semuanya sudah harus belajar digital gitu. Betul, betul. Jadi ya jadi dipaksa untuk bisa ikut ya itu jadi merayap tapi oke lah kita Iya, coba karena belajar selama belajar itu ada seperti Pak D ini kita jadi bisa belajar kalau sama. selama 2 tahun nggak kemana-mana, nggak boleh keluar-keluar, ya di rumah aja. Ada yang explore-explore, ada yang dia lebih banyak baca novel, ada yang dia lebih banyak mungkin belajar masak gitu. Betul, betul. Izin Pak D. Ya Bu, Ini kan yang seperti yang Pak D tadi apa presentasi Pak D itu kan kadang-kala kan waktu kita presentasi itu kita pengen tunjukkan contoh dalam bentuk video misalnya YouTube hanya berapa menit gitu supaya jangan membosankan itu. mm, Itu gimana Pak D ininya? Cara kita kalau masukkan hanya sebentar gitu gaya-gaya slideshow untuk supaya jangan membosankan gitu. nah Yang benar. gaya presentasi videonya kita bisa sisipkan di salah satu halaman ya kan. Terus kita ini Waduh. mau upload, kita upload, kita tinggal cari videonya aja. Cari video atau upload video, udah kita tinggal klik, beres. Nanti dia autoplay sendiri gitu. Kalau kita mau nggak autoplay sendiri, kita edit, Hmm. ini kita matiin. Jadi setidaknya kita ngobrol dulu, baru kita bisa play gitu. Tadi apa yang dimatiin? Ini kita edit, Aha. edit, terus ke bawah. Ini kan tadinya hidup, play automatically. Mhm. Kita matiin. Oke. Itu di Canva di bagian apa kita klik Pak D? Di Kita upload dulu, harus upload dulu videonya. mm, Kalau udah upload video, nanti kita klik videonya, otomatis videonya kan muncul di slide kita. Baru kalau kita klik mm. videonya, ini kan nggak ada menu tambahan. Kalau kita klik videonya, baru dia ada menu tambahan gitu. Kita mau suaranya hilang, atau kita misalnya mau Iya speednya suaranya. kita tambah gitu. Kalau atau mau kita edit videonya, misalnya mau ganti eh, jadi hitam putih gitu kan, atau jadi warna-warna yang zaman dulu gitu. Kalau kita mau ganti durasinya bisa nggak Pak D? Misalnya dia durasinya 5 menit, kita mau ganti misalnya 2 menit saja. Di sini di kita Bisa. trim ada gambar gunting, Hmm. kita trim aja kita mau sampai mana gitu. Ya kita tinggal atur aja ke sini gitu. Oh mau 2 menit, ya udah kita 2 menit di sini. Oh, oke Ya dua ini yang menit aku tahu. dan
Ya. Hmm. Nah, dia jadinya nanti 2 menit di sini ya gitu. Hmm. Kalau misalnya yang diambil di tengah juga bisa bisa aja ya. Bisa. Hmm. Yang mana yang menarik aja kita ambil bisa ya Pak dia. Hmm. Oke. Ya, ya. Ya, jadi Ya, apa, contoh jadi apa bisa presentasinya lebih hidup lagi kan Pak Di kalau kita Hmm. masukkan seperti ini. Hilang nih. ini kalau nanti misalnya kita kan sekarang ini kita baru dapat brainstormingnya ya. Kemudian Hmm. kita coba buat. Kemudian ada masalah. Nih, kita bisa nggak bikin konsultasi time gitu, Mbak De? Jadi, Banyak kok yang dari Papua pun ada yang rutin tiap bulan, Pade private dong gitu. Aduh. Soalnya maklum Pak Di. iya kita masih pemula banget, jadi Iya. kayaknya rada-rada banyak pertanyaan nanti kalau pas udah main gitu. Kalau sekarang kan masih, oh oke, oke, oke gitu kan. Tapi kan pas kerjain nanti kebentak-pentok, Iya. pentak-pentok gitu. Nah, kumaha tah? Apa kita mau bikin grup ya Bu ya? Iya, Untuk iya, Bu. grup Nah, konsultasi. saya setuju itu, Bu. Apa artinya grupnya mungkin yang apa pralansia-lansia itu. Ya, jadi mungkin ya seminggu sekali kursusan gitu. Jadi bikin dulu kita coba dibikin di Canva ini apa namanya itu slide. Kemudian nanti kita kebentur kita kumpul lagi gitu. Mungkin begitu kayaknya. Kalau itu nggak bisa-bisa. Ya. Iya, Iya. betul Nur. Iya. Pak Pak Ihsan kalau untuk kami Asal yang senior kalau Pak senior D itu ada gimana waktu. Pak D waktunya mungkin pas seminggu sekali itu kita bikin coba dulu terus kita nanti ngelapor hasilnya masih belum bisa misalnya seperti Boleh. itu. Nah, nanti kalau udah coba, tinggal di-share aja. Share, copy link aja, udah kirim linknya ke WA gitu. Oh enaknya kita bertemu Ya, lagi Pak D. kelompok yang begini Pak jadi kita tahu apa Jadi kita Ada tahu masalah di dia. teman yang lain kan, temannya oh iya begini dia kita dapat masalah info baru gitu loh. ya, dapat Hmm. kita Hmm, ini kayaknya Nah, itu betul. temennya mah sudah terserah ibu. temennya sudah enak ya Ibu Yeti Bu Sri. Kita Jadi sudah kita ini bikin Bu. grup aja yuk. Iya, ya Pak Ihsan soalnya nanti Bagusnya begitu. Heeh. Nenek-nenek, grup nenek-nenek ini Iya, payah. saya gaptek nih justru. Tapi kalau ibu baca buku, ah, pasti bisa lah itu. Kalau baca bukunya sambil jalan baca buku gitu. Oh gitu. Ini ada Baca buku bukunya yang Pak. yang Pak D buat toh. Ya iya, Saya Iya. belum punya bukunya. Ibu Yeti sebentar Bu ya. Ini Nur, Ibu Nur belum juga ya. Iya. Kalau Ibu Yulia, Iya belum ada semua. Bentar saya kirim. coba bukunya yang gimana Pak D? Coba liatin. Sudah saya kirim ke Ibu Nur. Ke saya udah ya Pak D. Ya Ibu Sri udah. Ibu Yul ya belum. Ibu Yulia sebentar. Ibu Nur udah. Ibu Yeti cari. Ibu Izin Yeti. Pak D, kalau Ah, misalnya bukunya yang praktis gitu tentang panduannya gitu, ada nggak Pak D? Yang maksudnya poin-poinnya satu misalnya klik ini, kedua klik ini gitu, yang praktis gitu. ini Mulai dari kayaknya udah yang cukup prompt, praktis lah saya buat ini. yang mulai dari Oke, oke, misalnya oke. prompt, ketik promptnya ini, nanti keluar ini gitu, langkah-langkahnya gitu Pak Iya. D. Setuju Oh saya. gitu. Iya. Coba nanti saya Hmm, simpelkan Bu ya. ya. Jadi mungkin kami lebih ini lagi, lebih langkah-langkahnya kan kita tinggal praktekkan. Oh ini tekan ini keluar ini, tekan ini keluar ini gitu Pak Iya. D. Oke Ya, oke benar itu. oke. Setuju Bu saya.
Jadi versinya versi buat anak muda sama versi buat lansia, Pak Ya, D. benar. Iya, Beda generasi soalnya itu kayaknya kita Ya, harus tertati-tati ya Bu ya. iya, benar. Tapi mm, yang penting kita latihan terus ya, Bu ya. iya, Betul, betul, betul. Ada semangat Iya, dan semangat. ada guru. Ah, untung ada Pak D yang mengajarin. yang penting semangat, Bu. Ya, Ah, benar. betul, betul, betul. Oke, itu aja. Kalau ada mau ditanya lagi, kalau nggak ada kita sudahi. Baik, Pak D. Cuma saran tadi Pak D, minta tolong Pak D yang Boleh, prakteknya. tinggal bikinkan aja grupnya. Ya, grup yang mau latihan lagi misalnya, Bu, kita kumpul apa? Ketemu lagi. Ya, ibu-ibu bikin aja grup, ya kan? Mungkin Ibu Yulia ada teman-teman di kampus, di rumah sakitnya, Ibu Sri di kampusnya. Itu sudah tuh ini Sudah. grup Ya, saya sama Dokter Nuri itu ya Pak. sama Itu kan satu. Ha-ha. tambah dengan Ibu ini Bu Srinita. Mm-mm. Ya, Ya, Bu. kayaknya Oke. yang private hari ini semuanya dari Sumatera deh. Kecuali Bu Yeti Iya. ya, Bu Yeti dari Bekasi. Iya, betul. Orang jauh saya Ini jadinya ya, sendirian. dari mana? Bu Yati dari mana? Saya dari Bekasi, Bu. Saya anak BRIN. LIPI, Oh, kalau zaman dahulu LIPI, karena generasi lama saya, alumni LIPI. apalagi saya ini tua banget. Sama lah, Bu. Kita di atas 60 kan. Sama semua Bu. Makanya generasi yang Oke, harus harus menangkap segala segala yang baru-baru gitu ya. Kita dari iya mulai yang betul. mesin ketik sampai yang yang ini gitu sekarang teknologi. Aduh, luar Iya, biasa. Ya, alhamdulillah pasti dikasih kesempatan untuk Ya, mau belajar ya. Alhamdulillah kita masih bisa masih belajar. diberi waktu dan masih dikasih pikiran yang baik Nah, Insya Allah. dalam demensia. Nah, itu kita kan ada ahlinya itu Dokter Nuri, ahli geriatrik. Yang penting Aduh. dilatih terus kan, lama-lama juga Iya, bisa mudah-mudahan. ya. Allah. Ya kayak nanti mungkin ini kalau pertanyaan-pertanyaan tuh kalau kita udah nyoba baru Masih banyak ada. pertanyaan Pak D kayaknya. Kalau sekarang kan masih baru ini ya, baru Iya. pembukaannya kita pemahamannya awalnya begini gitu kali ya. Jadi pasti pasti one day butuh butuh Mm-mm. bimbingan Betul. lagi gitu kayaknya. Ya. Mm-mm. Oke Bu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa di WA-kan aja, bikin grup, saya jawab. WA apa Telegram ya Pak? Kalau lebih enak sih Telegram, karena Telegram itu kan bisa eh, yang baru datang bisa ngelihat chat sebelumnya. Ya. Kalau Iya, WA saya lama nggak buka telegramnya. Ibu invite teman-teman Ibu, terus dia dia baru datang, ngulang lagi dari awal gitu. Berarti kita jangan-jangan yang kita pertanyakan sudah ada ditanya angkatan sebelumnya ya Pak De ya? Kalau yang kemarin itu kan sesi pagi, ada sesi malam. Sebenarnya sama aja, cuman mungkin ya memang kebanyakan yang udah gelarnya udah puluhan ya, kayak ada Pak Abdul Zaini itu tuh satu kartu nama gelarnya dari ujung kiri ke ujung kanan gitu. Udah semeter ya Pak D gelarnya. Tetap aja kalau udah untuk beginian pasti kudu belajar sama Pak De gitu kan. Ujung-ujungnya kita udah nyampe manapun karena Iya. ini ilmu baru buat kita. Aduh. Oke, berarti kita kesimpulannya gimana? Bikin grup atau kita langsung tanya aja ke Telegramnya Pak De? Ya kalau ke Telegram ya mungkin nanti saya eh, masukin ke grup Atau WA dulu lah gitu.
Nanti siapa yang Iya. mau join silahkan. Oke, Oh, iya. sip, 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 sip. Hmm. Oke. Ya kayaknya untuk Oke. kali ini saya udah pertanyaannya sudah habis Ya, sementara waktu, tapi nanti habis ngerjain pasti akan banyak pertanyaan yang keluar gitu ya. loh, Mbak. Keluar lagi, Iya, dia udah ngerjain keluar lagi ya, Bu. Iya, betul, sekarang betul. omanya sudah siap kerja, udah bisa ngomong cucu lagi gitu. Sudah nih ngomong cucu dulu, sudah selesai belajar. Oke, oke. Terima Ya kasih kayaknya, banyak, Pak D, atas Iya, Bu. waktunya. Ya, ya makasih banyak. makasih. Makasih juga, salam kenal juga ini buat semua ibu-ibu. Saya coba Ya, belum salam kenal menampakkan untuk diri. ibu-ibu juga semuanya. Ya, Lain iya, waktu iya, kita benar, ketemu benar. ya. Ya, Baik kalau insya gitu. Allah Jadi ya. dapat banyak. Nanti Kita rekamannya udahan saya dulu, kirim, Kak. Bu, ya. Oke. Ya, Ya, Pak. Ini udah Iya, dapet nih bisa iya, bukunya. iya, Saya baca dulu iya, ya. iya. Oke, Bu. ya. Ya,